lah. Pajak motormu udah habis ya? Pajaknya masih 2023. Iya nih, udah telat 1 tahun. Orang tua aku belum sempet bayar, sibuk kerja semua. Kalau aku sendiri yang ke Samsat, nggak tahu caranya gimana. Oh gitu. Iya. Tenang aja, sekarang ada cara yang lebih mudah kak. Bisa lewat online dengan menggunakan aplikasi Newsak Wallet. Semua, selamat datang di channel YouTube kami. Saya Rindia dari Amalia. Saya Naila Aula Datul Nurul Jannah. Kami di sini akan memberikan informasi yang bermanfaat bagi kalian semua. Sekarang kami berada di Sistem Administrasi Manunggal 1 Atap, One Stop Administration Service Office, atau yang kalian sering lihat dengan sebutan Samsat. Keberadaan Samsat ini ialah untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dokumen dan pembayaran pajak kendaraan. Pajak kendaraan adalah kewajiban fisika yang harus Pajak kendaraan adalah kewajiban fisikal yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan bermotor. Pajak ini diperuntukkan untuk mendukung pendanaan infrastruktur jalan, keamanan transportasi, dan layanan terkait lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah. Setiap negara atau wilayah memiliki perpajakan yang berbeda. Termasuk aturan pembayaran tarif pajak, masa pembayaran, dan jenis kendaraan yang dikenai pajak. Bingung bagaimana cara bayar pajak? Yuk simak videonya. Pak, kenapa masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor itu mempunyai kewajiban untuk membayar pajak? Terima kasih. Jadi perlu diketahui adik-adik semuanya bahwasanya PAD, kamu tahu PAD singkatan dari apa? Pajak asli daerah. Itu 80%-nya itu berasal dari pajak kendaraan bermotor. 80% kan banyak komponen dari PAD ini ya. Ada BBNKB, biaya balik nama kendaraan bermotor, ada pajak bahan bakar kendaraan bermotor, ada retribusi daerah, mungkin ada pendapatan lain-lain. Oke. Terus apalagi? Jangkanya untuk membayar pajak itu berapa bulan, Pak? Kalau boleh tahu. Pajak kendaraan bermotor itu berlaku 1 tahun ke depan. Oke. Jadi sejak wajib pajak mendaftar dari baru atau balik nama itu berlaku 1 tahun ke depan. Jadi maksudnya tahun anggaran. Untuk bayar tahun ini berlaku sampai dengan tahun depan sesuai dengan jatuh tempo pajaknya. Itu cara memberitahu untuk membayar pajak itu bagaimana? Untuk mengetahui pembayaran pajaknya itu di notis pajaknya itu kan ada jatuh temponya. Ada jatuh tempo. Oke. Setiap membayar pajak pasti ada jatuh temponya, kapan akan berakhir. Itu tertera di notis pajak. Ya. Kan sekarang udah zaman online kan, Pak? Iya. Itu bagaimana cara membayar pajak secara online? Online. Online itu berarti kan membayar antar daerah. Online, jadi kalau adik punya kendaraan Kudus, ya bisa dibayar di luar daerah. Bisa dibayar di Demak, Purwodadi, Jepara, Pati, sewilayah Jawa Tengah. Oke. Kalau offline berarti bayarnya di sini, kembali ke sini. Nah, untuk pembayaran online itu hanya bisa dilaksanakan bila mana
ini belum habis STNK-nya 5 tahunan, jadi hanya pembayaran pajak tahunan. Kalau online itu memakai aplikasi atau enggak? Nah, online otomatis pakai aplikasi. Kalau boleh tahu nama aplikasinya apa, Pak? Aplikasinya di sini pakai yang Nyusak Boleh bisa. Nyusak Boleh itu online. Tapi kalau bayarnya di samsat wilayah kabupaten kota itu ya pakainya aplikasi online Samsat Jawa Tengah. Gitu. Kan biasanya ada yang tidak patuh bayar pajak gitu. Nah, Itu mendapat sanksi apa? ya, kalau ada masyarakat yang tidak patuh membayar pajak, maka akan dikenakan sanksi denda yang setiap bulannya itu 2% dari pokok pajak. Bagaimana pemerintah menggunakan pendapat dari pajak kendaraan untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam perpajakan kendaraan, Pak? Ya, perlu diketahui ya, Dek, ya. Jadi di pemerintahan itu kan ada susunan organisasi ya. Organisasi ada yang menyusun anggaran, ada yang membelanjakan, ada yang mencari. Lah kita ini bagian yang memungut pajak. Oke. Jadi ini kaitannya dengan untuk pemanfaatan itu nanti itu ada bagiannya sendiri. Oke. Ada bagian sendiri. Kalau kita ini tugasnya hanya memungut pajak. Oke. Nanti dari pajak ini kita setorkan ke kas daerah. Jadi pajak yang kita pungut nanti kita setorkan ke kas daerah. Lah nanti dari daerah ya tinggal yang mengelola anggaran ini mau dipakai untuk apa. Kewajiban di sini adalah untuk memungut pajak saja. Bukan terus kita mungut terus kita belanjakan untuk bukan, tidak seperti itu. Terima kasih Bapak Sukatmo untuk wawancara hari ini. Itu ada yang lain? Tidak apa-apa. Yang lain ada yang tanya, ayo kaitannya dengan pajak. Yang masalah kaitannya dengan tadi nggak ditanyakan. Kayak itu apa itu? Pembebasan. Ada tuh? Ya. Pembebasan denda. Maksudnya apa pembebasan? Kan ada itu. Ya. Pembebasan. Jadi itu ada tadi yang tak baca tadi. Jadi pemerintah itu kan memberikan kebijakan kepada wajib pajak yang terlambat. Biasanya itu hampir setiap tahun itu ada pembebasan. Yang dibebaskan itu biasanya itu denda atau sanksinya yang dibebaskan, sanksi pajak bila bermotor. Tapi untuk pokok pajaknya harus tetap bayar. Dan pengenaan pokok pajak itu maksimal 5 tahun tunggaan. Kalau terlambat lebih dari 5 tahun hanya ingatan 5 tahun pokok tunggaan dan 1 tahun jalan jadi 6 tahun. Jadi beda-beda Ya meskipun itu terlambatnya lama sampai 10 tahun itu hanya dikenakan 5 tahun tunggaan dan 1 tahun jalan jadi 6 tahun. Jadi program tunggaan, pembebasan sanksi pemerintah itu melaksanakan kemarin itu tahun kemarin itu hampir 1 tahun 3 kali. Harapannya apa? Meringankan beban masyarakat sehingga wajib pajak termotivasi untuk membayar pajak. Yang lain tidak harus adik, bisa ditanyakan. Tadi katanya ada denda sama sanksi. Denda sanksi sama. Iya, jadi itu kalau denda itu nominalnya berapa? Nominalnya 2% setiap bulannya. Setiap bulan 2%. Kalau terlambat 1 tahun berarti 48%.